Halo teman-teman semuanya, ini ada satu komentar yang sangat menarik. Bang, saya baru mau mulai trading. Apa yang harus gue lakuin di tahun pertama gue trading, Bang? Intinya adalah apa yang harus gue lakuin di tahun pertama. Dengar-dengar tahun pertama itu pasti habis dulu ya uangnya. Please Bang, saya ada modal 500 jutaan habis kerja dari luar negeri. Tapi takut salah langkah. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Ini adalah materinya adalah training tahun pertama untuk seorang trader pemula dari nol. Jadi tahun pertama itu yang harus dilakuin apa saja gitu ya. Ini yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Tahun pertama trader pemula. Kebetulan tadi salah satu teman kita punya modal 500 juta ya, habis kerja dari luar. Ini teman-teman, 500 juta ini bahaya sekali apabila seorang pemula yang tanpa ilmu dan langsung masuk gitu aja. Apalagi masuk semuanya, ini bahaya banget. Sayang duit lu bro, jadi kalau nyari duit itu nggak gampang gitu. Apalagi kalau teman-teman sudah sampai di titik angka-angka segini, ini sebenarnya sudah punya privilege kalau digunakan dengan cara yang benar. Tapi akan jadi bahaya jika tanpa ilmu. Ya, apalagi terjun ke dalam dunia trading. Itu teman-teman. Nah, saya di sini akan berikan masukan untuk salah satu teman kita dan juga untuk teman-teman yang lain yang baru mau mulai trading. Entah itu 500 juta, entah itu 100 juta punyanya kalian, entah itu kalian juga punya 10 juta, atau bahkan untuk teman-teman yang punya 1 juta pun juga cocok dengan materi yang satu ini. Oke, tahun pertama trader pemula itu harus ngapain aja? Ini bagi semuanya ya, bagi semuanya yang belum pernah trading pun boleh juga belajar teman-teman ya. Ada beberapa poin, tapi sebelum itu kita simak dulu promo yang satu ini teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya, sobat trader yang pengen belajar trading secara gratis, teman-teman bisa ikutan edukasi dari Broker XM. Namanya adalah Ruang Lanjutan Indonesia atau Indonesia Advance Room ya, teman-teman. Caranya gampang, login aja ke akun XM teman-teman, lalu lihat sebelah kiri ya, cari edukasi ruang lanjutan. Di sini nanti akan ada live, teman-teman ya, edukasi secara live. Di sini dari Senin sampai Jumat, jam 6 sampai dengan jam 2 siang seperti itu. Nah, untuk informasi selengkapnya, teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi. Ini manfaat banget buat teman-teman yang masih pemula untuk belajar trading secara gratis dari para ahli di Broker XM, teman-teman. Oke ya teman-teman semuanya, latihan tahun pertama. Yang pertama adalah, kalau memang masih dari nol banget ya teman-teman, ya otomatis harus dasar dulu dong. Ya buka akun kayak gitulah ya. Buka akun ya, kemudian MetaTrader cara gunainnya gimana. Ya sampai bisa MetaTrader lah secara teknis lah ya. Teknis trading itu udah bisa gitu, dalam artian ya materi-materi yang awal tuh teman-teman ya. Nah, ini ada yang namanya channel praktisi forex. Itu ada materi kelas trading. Nah, di sini aja deh ya. Channel praktisi forex kelas trading itu kan dari awal sudah saya ini ya. Sudah saya berikan materinya secara lengkap nih. Nah, ini sebelum mulai apa itu trading. Nah, yang kayak gini harus paham dulu semuanya nih teman-teman. Sampai cara buka akun, cara deposit, cara menggunakan aplikasi MetaTrader, cara jual beli. Nah, ini secara teknis harus bisa semuanya teman-teman. Nah, ini masuk di tahapan pertama. Nah, ini materinya ada di sini. Ini buat yang masih awam banget. Oke. Nah, masuk ke tahapan yang kedua ini. Yang ini nggak usah saya bahas ya. Kalau yang masih awam ya tentu saja harus belajar ini dulu semuanya kan. Nah, pokoknya materi kelas trading di channel Praktisi Forex 30 episode pertama lah. Itu harus benar-benar paham. Saya kasih 30 video tuh buat dimakan. Nah, kalau teman-teman 30 video ini sudah paham, sudah bisa, baru tuh ya ini nih, ini PR pertama di tahun pertama. Jangan margin call. Ya.
Jadi untuk seseorang yang baru mulai terjun ya di tahun pertama, PR-nya tuh bukan seberapa besar profit kalian, bukan. Tapi PR-nya adalah jangan margin call. Nah, buat teman-teman yang masih ngalamin yang namanya margin call, jangan harap kalian kaya dari trading. Oke. Kalian aja masih margin call gitu. Jadi tahun pertama itu bukan banyak-banyakan profit ya. Bukan teman-teman, tapi tahun pertama itu harus bisa bertahan gitu. Ya katakanlah untuk beberapa bulan pertama margin call is okay, tapi teman-teman harus setelah itu ya katakanlah deposit ya dan bertahan selama mungkin ya. Syukur-syukur 1 tahun tuh nggak margin call, itu udah hebat banget ya. Meskipun akun kalian lama-lama habis juga, tapi habisnya karena sering stop loss itu nggak masalah daripada habis karena margin call. Karena PR pertama bagi seorang trader pemula itu adalah jangan margin call dulu ya, harus bisa bertahan dulu gitu. Ya, caranya gimana? Tahun pertama bagi seorang trader pemula itu adalah latihan disiplin dulu, teman-teman. Ya, latihan disiplin. Gak usah lah kalian pengen trader-trader lain yang sok-sokan ngasilin banyak uang secara kilat, secara cepat, gak usah. Yang paling penting untuk seorang trader pemula di tahun pertama itu adalah disiplin. Contoh, pada saat entry dia disiplin menggunakan SL. Kemudian dia disiplin menggunakan lot ideal. Kemudian dia disiplin entry hanya pada waktunya. Udah latihannya ini aja teman-teman. Kalian gak usah nargetin uang dulu di tahun pertama tuh ya. Tahun pertama itu jangan cari uang. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, itu adalah tahun pertama. Makanya buat temen kita tadi yang punya 500 juta ya, di tahun pertama itu jangan digunain semuanya. Cukup gunain kecil aja ya. Gunain kecil aja sekitar 17-an juta atau $1.000. Ya, $1.000 aja, kan uang lu itu lumayan banyak tuh. Ya, itu buat belajar. Jadi tahun pertama itu bukan cari uang. Kalau dalam dunia trading ya, $1.000 tuh buat belajar. Belajar apa? Gimana entry yang benar? Belajar apa? Belajar disiplin. Udah nggak apa-apa, nggak dapat uang nggak masalah gitu. $1.000 ini tuh anggap aja kamu buat beli ilmu gitu. Nah, setelah 1 tahun kalau teman-teman belajar gimana entry yang benar, belajar disiplin, otomatis di tahun kedua itu sudah ada isinya, itu otak itu sudah mulai tahu tuh entry yang bener tuh kayak gini gitu. Kadang-kadang saya profit kayak gini, kadang-kadang saya stop loss gara-gara ini gitu. Pasti sudah ada lah kalau memang beneran belajar ya. Ya gitu ya teman-teman. Jadi tahun pertama tuh jangan cari uang ya, tapi gunakan buat belajar uang kalian. Ya buat yang punya modal kecil gimana? Ya sepunyanya itu buat belajar gitu, sambil nabung. Sambil ngumpulin modal gitu. Kan gini teman-teman ya, tak namanya aja tahun pertama gitu. Tahun pertama tuh yang kalian beli, yang kalian masukkan ke dalam otak itu adalah ilmunya, skillnya ya teman. Kalau uang itu belum. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan cari uang buat belajar. Berapapun modal kalian sama, tahun pertama tuh jangan cari uang dulu, tapi gimana caranya entry yang benar, belajar secara disiplin. Nah, di tahun pertama ini juga teman-teman yang namanya belajar money management itu wajib. Ya. Pokoknya setahun pertama ini modal saya $1.000 ya, maksimal entry 0,1 lot. Nggak apa-apa. Namanya aja belajar disiplin gitu. Jadikan habit. Oke, pokoknya tahun pertama ini saya belajar karena saya punyanya duit 2 juta nggak masalah gitu. Entry maksimal 0,01. Sambil apa? Belajar teknik di sini nih ya. Nah, gunakanlah modal kalian yang kecil ini ya, sekali entry kalian belajar teknik ya, gunain lotnya yang kecil-kecil ini untuk entry yang benar kayak gitu.
Nanti 1 tahun itu saya yakin sudah mulai ada isinya ya teman-teman, dalam artian pengetahuan kita tuh sudah mulai ada isinya. Nah, nanti teman-teman di tahun kedua itu nanti teman-teman akan masuk pada mental dan psikologi sih. Ada mental dan psikologi. Ini juga apa itu namanya ya? Kadang juga di tahun pertama langsung terjadi juga bisa gitu. Gitu teman-teman. Nah, mental dan psikologi ini istilahnya jam terbang. Ya, bagaimana cara kalian menerima kerugian, menyikapi keuntungan, ya margin call, nggak revenge, seperti itu akan terlatih seiringnya waktu sih. Kalau mental dan psikologi ini nanti akan terbentuk seiringnya waktu. Kadang ada ya yang tahun pertama sudah mulai kebentuk, tapi jarang banget. Saya aja mental dan psikologi itu mulai kebentuk di tahun ketiga teman-teman gitu ya. Secara garis besarnya teman-teman yang masih pemula, tahapan-tahapan untuk bisa trading itu yang pertama adalah bisa bertahan dulu, dalam artian no MC ya, akun kalian awet itu. Yang kedua nanti bisa menangkap banyak momentum. Nah yang ketiga adalah ketika modal dan psikologi modal udah siap gede. Yang keempat adalah ketika psikologi trading sudah bagus gitu teman-teman ya. Kalau secara kata lainnya adalah teknik, modal, psikologi trading. Ini dibolak-balik nggak masalah, karena yang ketiga ini memang harus punya teknik, gimana caranya entry yang benar, dan segala macamnya. Namanya teknik ya, cara memperlakukan akun kita, buy, sell, SL, TP, dan lain-lain. Harus punya modal, dan harus punya mental dan psikologi yang bagus. 3 ini. Nah, kalian mau belajar perdalam yang mana? Ya dari teknik dulu bisanya. Sambil terus praktek, kalian akan perdalam psikologi. Seiring berjalannya waktu, saat kalian belajar, kalian bisa ngumpulin modal, kecuali yang sudah punya modal gitu ya teman-teman. Jadi sayangi uangmu. Kalau untuk yang punya 500 juta itu belajar pakai modal kecil dulu. $500 dulu nggak apa-apa. Saya kasih tahu satu buah ini nih teman-teman. Satu buah kunci. Kalau kalian nggak bisa mempertahankan saldo $500 dan masih MC, hati-hati, karena kalian pakai $5.000 pun bisa MC. $50.000 pun bisa MC. Karena udah kelihatan gitu, kalian tidak bisa memperlakukan yang kecil ini dengan baik, apalagi yang gede. Gitu. Meskipun yang gede ya bisa lebih susah MC, tapi tetap ada kemungkinan. Apalagi kalau untuk teman-teman yang $500 saja nggak pernah MC, ini pakai yang gede lebih aman lagi gitu loh. Ya, jadi belajarlah pakai modal kecil. Saya bisa nggak sih bertahan pakai $1.000 ini? Kalau bisa, oke, berarti saya bisa naik ke 5.000, ke 10.000 kayak gitu teman-teman. Jadi jangan langsung pakai modal gede mentang-mentang habis gajian gede, jangan teman-teman. Bahaya jika belum punya ilmunya kayak gitu.